Ketika orang mukmin yang dicabut ruhnya, maka malaikat itu membuka sayapnya yang kanan. Fayara makanahu fiha wa yu'ashikuhu wa yanzuru. Fayara makanahu, orang mukmin yang dicabut ruhnya itu melihat tempatnya yaitu surga, dan saking senangnya atau saking cintanya dengan TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo yang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi sehat dan diberi panjang umur, diberi rezeki yang halal barokah, dan diparingi usahane lancar maju, dan diparingi dilindungi saking sedaya penyakit, dilindungi saking bahaya, dan diparingi keluarga sakinah mawaddah, diparingi keturunan soleh-solehah, dan lagi sakit mungkin diangkat penyakitnya sembuh kembali, sehat kembali, dan mungkin diparingi aman, selamat, bahagia untuk jalan akhirat. Amin, Allahumma amin. Amin. Pengajian ini pengajian umum, yang dijelaskan tentang nikmatnya orang mukmin yang diambil ruhnya, dan susah payahnya orang kafir yang diambil ruhnya atau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, la yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya orang mukmin kecuali melihat tempatnya di surga. Artinya orang mukmin tidak dicabut ruhnya oleh malaikat maut kecuali diperlihatkan tempatnya, yaitu surga. Wala yakhruju ruhul kafiri hatta yara makanahu finnar. Dan tidak dikeluarkan ruhnya atau tidak dicabut ruhnya orang kafir kecuali melihat tempatnya, yaitu di neraka. Jadi nikmatnya orang mukmin dicabut ruhnya, yaitu diperlihatkan tempatnya langsung. Makanya kalau orang mukmin kalau meninggal itu dari sisi kanannya itu mesem biasanya. Biasanya senyum, lirik kanan terus senyum, dan itu diperlihatkan, dicabut ruhnya, diperlihatkan surga. Dan orang kafir ketika dicabut ruhnya oleh malaikatul maut juga diperlihatkan tempatnya, yaitu neraka. Maka
Makanya wajahnya langsung suram, langsung mengkeret. Faqalu ya Rasulullah kaifa yaral mu'min makana fil jannah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yaral mu'minu makana fil jannah? Seperti apa orang mukmin ketika dicabut ruhnya melihat tempatnya yaitu surga? Wal kafiru makana finnar, dan orang kafir ketika dicabut ruhnya diperlihatkan tempatnya yaitu neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya, Inna Allah Ta'ala khalaqa Jibrila atau Jibrila ala ahsani suratin walahu sittu mi'ati janahin wa baina tilkal ajnihati janahani akhdarani misla janahit tawus. Jawaban Rasulullah pertanyaan sahabat, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat Jibril. Antara semua para malaikat itu paling bagus-bagusnya rupa yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Di antara sayap-sayap malaikat Jibril ada 2 sayap yang hijau. Ada sayap yang hijau seperti sayapnya burung merak, misla janahit taus. Kan burung merak itu bagus banget ininya, sayapnya itu. Idza nusiral janahu yamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ketika sayapnya malaikat Jibril itu dibuka, maka antara langit dan bumi ini penuh dengan sayapnya malaikat Jibril. Wa ala janahu al-aiman maktubun suratul jannah. Sayap yang sebelah kanan itu tertulis gambaran surga. Jadi sayap yang sebelah kanan itu tertulis gambar surga. Jadi ketika malaikat mencabut rohnya, nanti malaikat Jibril itu memperlihatkan tempat surganya orang mukmin. Makanya orang mukmin itu kalau meninggal cabut rohnya itu senyum ke arah kanan, yaitu karena melihat surga diperlihatkan oleh malaikat Jibril perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha fil minal huril aini wal qusuri wad darajati wal khuddami wal bilmani wal wildani. Dan diperlihatkan isi dalam surganya itu ada bidadari, banyak bidadari yang matanya porok-porok. Bidadari matanya porok-porok kan, saking bagusnya. Dan diperlihatkan bangunan-bangunan yang mewah atau gedung-gedung yang mewah, wad darajati, dan juga tingkat-tingkatannya gedung itu. Jadi
diperlihatkan di dalam itu ada bidadari, terus ada bangunan-bangunan, gedung-gedung yang bertingkat, dan diperlihatkan juga peladen-peladen. Jadi nanti orang-orang mukmin itu masuk surga itu sudah ada yang ada khodamnya, ada pembantunya. Jadi diperlihatkan pembantu-pembantunya. Ini masuk surga itu bukan sekedar masuk saja, tapi nanti surga bidadari pun sudah siap untuk melayani orang mukmin. Gedung yang tingkat-tingkat itu sudah dipersiapkan, diperlihatkan itu pas cabut truknya itu. Terus pembantu-pembantunya pun diperlihatkan, dan diperlihatkan anak-anak muda, artinya anak-anak yang matinya itu belum balik. Itu anak-anak yang belum balik itu, anak-anak kecil yang meninggal itu nanti jadi hiasan surga nanti. Yang belum balik tinggal itu jadi hiasan surga. Nah, itu nanti diperlihatkan. Wa ala janahi al-aisan maktubun suratul jahannam wa ma fiha minal hayati wal aqaribi wad darokati waz zabaniyah. Dan Allah memperlihatkan lewat malaikat Jibril pun juga dari sayap yang sebelah kiri itu bagi orang-orang kafir yang dicabut ruhnya itu diperlihatkan neraka. Jadi tidak diperlihatkan, ada gambaran di sayapnya malaikat Jibril itu, sayap sebelah kanan sebelah kiri, yaitu berupa neraka jahanam. Bukan orang kafir, tapi orang munafik. Kalau orang munafik itu kan zahirnya muslim tapi hatinya kafir. Wa ma fiha minal hayati wal aqarib wad darokati waz zabaniyah. Dan di dalam neraka jahanam itu diperlihatkan juga ular-ular yang besar yang nanti akan menyiksa. Terus kalajengking, terus tingkat-tingkatannya neraka itu, dan malaikat Zabaniyah yang serem. Nah, diperlihatkan yang nanti di neraka yang mau menyiksa. Fa idza jaa ajalu 'abdi yadkhulu faujun minal malaikati uruqahu. Ketika ajalnya hamba datang, maka golongan malaikat itu masuk ke otot. Jadi mancing otot-ototnya yang singgarban dicabut roh ini malaikatul maut. Ini yang masuk ini bukan malaikatul mautnya aja, tapi golongan daripada pencabut nyawa. Jadi semua malaikat itu ada tangan-tangannya, mempunyai tangan-tangan dari banyak bagian-bagiannya. Iya, jadi pokoknya kali ini kan malaikat maut itu kan pimpinannya. Jadi malaikat maut itu punya prajurit, rekan-rekannya. Nah itu nanti golongan-golongan bagian dari para malaikat itu masuk ke ototnya orang yang mau dicabut. Masuk ke otot-ototnya orang yang mau dicabut. Wa yu'asiruna ruhahu min qadamaihi ila rukbataihi. Masuk. Nah, terus para malaikat yang masuk ke otot itu nanti itu mulai dari delamakane
wong sing cabut rohe masuk dari delamakan sampai ke dengkul, sing delamakan sampai tekanin dengkul. Nah terus malaikat sing golongan pertama itu sebagian pertama ini keluar. Wa yakhruju dzalikal fawjul awal wa yadkhulul fawjus tsani, masuk bagian malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua masuk lagi, itu yang ke apa? Wa yakhruju wa yadkhulu al-fawjus tsani wa yu'assiruna ruhahu min rukbatayhi ila surrati. Malaikat yang kedua yaitu masuk terus menarik ruhnya dari mulai dengkul sampai pusar atau sampai bedel. Jadi gantian sampai pusar. Wa yakhruju dzalikal fawjus tsani, keluar malaikat yang kedua, bagian yang kedua. Wa yadkhul fawjus tsalis, terus mancing-maning golongan malaikat yang ketiga atau bagian malaikat yang ketiga. Wa yu'assiruna ruhahu minal batni ila sodri. Malaikat yang ketiga ini narik dari mulai pusar sampai tekanin dada, sampai tekanin weteng. Wa yu'assiruna ruhahu minal batni ila, dari mulai pusar atau weteng, pusar ya anak ini weteng, anak ini perut. Lalu itu mulai weteng atau mulai pusar, malaikat yang ketiga narik sampai tekanin dada. Wa yakhruju dzalikal fawjus tsalis, keluar maning malaikat sing ketiga. Wa yadkhul fawjur rabi, masuk malaikat yang keempat. Ayu asiruna, lewat otot mas. Ayu asiruna ruhahu minas sodri ilal hulkum. Malaikat yang keempat masuk narik maning dari mulai dada sampai tekanin, mulai dada sampai tekanin tenggurungan, tenggorokan, sampai tekanin tenggorokan. Kama qala Allah Ta'ala, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Di surat Waqiah. Maka apakah ketika ruh ini udah sampai tenggorokan, ulangi, walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Walaula idza balagatil hulqum, maka kenapa ketika ruh sudah sampai tenggorokan, dicabut sampai tenggorokan oleh malaikat malaikat yang keempat. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian di waktu itu melihat pada malaikat yang keempat ini melihat. Wa inda dzalikal waqti, tetapi melihat pun tidak bisa kita umpama jaluk alasan aja kira dicabut, belum bisa. Sebab apa? Sebab wis waktu nih, ya betul. Lalu melihat wis tekan tenggorokan bisa melihat, ya betul.
Wa inda dzalikal waqti idza kana mu'minan yantasiru Jibril atau Jabril alaihissalam janahahu al-aiman. Ketika orang mukmin yang dicabut ruhnya, maka malaikat itu membuka sayapnya yang kanan. Fayara makanahu fiha wa yu'ashikuhu wa yanzuru. Fayara makanahu, orang mukmin yang dicabut ruhnya itu melihat tempatnya yaitu surga. Dan saking senangnya atau saking cintanya dengan apa yang diperlihatkan itu, rupanya pas surga dan ada bidadari, ada gedung-gedung mewah yang bertingkat, dan ada pembantu, dan ada anak-anak kecil yang jadi hiasan. Sehingga apa? Sehingga tidak sempat, tidak memikirkan atau tidak sempat untuk melihat keluarganya yang sudah yang sudah ada, yang sudah meninggal duluan. Tidak melihat itu bapaknya atau ibunya ataupun anak-anaknya. Karena saking nikmatnya orang mukmin yang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min asli dalikal makan, saking senangnya atau saking bahagianya diperlihatkan tempatnya. Wa idza kana munafiqan yanshuru janahul aisar fayara makana fiha wa yanzuru wa la yanzuru ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi min fazai dalikal makan. Dan ketika orang munafik, orang munafik ini sebenarnya muslim tapi dohirnya, hatinya bukan muslim, ini munafik. Nah makanya masuknya di mana? Neraka jahanam. Nah ketika dicabut ruhnya, ini diperlihatkan neraka jahanam ini. Dan di dalam neraka jahanam itu diperlihatkan juga isinya apa? Ular, kalajengking, dan tingkat-tingkatannya neraka itu diperlihatkan, dan diperlihatkan malaikat Zabaniyah yang serem. Saking takutnya dan saking kagetnya melihat isinya neraka itu, sehingga juga lupa ibu, lupa bapaknya, lupa anak-anaknya. Nah, itu karena saking seremnya, saking takutnya, atau saking melihat neraka, saking melihat orang-orang yang disiksa, orang-orang yang dipentung, atau lagi digebukin, atau lagi dimakan ular, atau lagi dicapit kalajengking. Saking takutnya sehingga lupa semuanya. Sama dengan orang mukmin yang masuk surga, diperlihatkan semuanya. Saking nikmatnya sehingga lupa orang tuanya, lupa ibunya, lupa anak-anaknya. Tuba liman kana fayarahu raudatan min riyadil jinan. Bahagia bagi orang yang kuburannya seperti taman-taman surga. Nah, jadi kalau orang mukmin masuk ke dalam surga aja, ke dalam kubur aja, di dalam kubur sudah kayak di dalam surga. Soalnya kuburannya jadi taman. Saking nikmatnya orang yang beriman. Wa wailul liman kana qabruhu khufratan min khufarin niran. Dan celaka bagi orang-orang munafik
kuburannya itu seperti melihat neraka. Jadi yang ada api, ada ular, ada segala macam. Itu gambaran, baru gambaran. Orang kalau masih di alam barzakh itu kan masih di antara dunia dan akhirat, di tengah-tengah. Alam barzakh ini kan tengah-tengah. Jadi sebelum akhirat nanti namanya alam kubur atau alam barzakh. Nah ini kalau mendapatkan nikmat di alam kubur, ya sampai nanti akhirat masuk surga sudah nggak merasakan susah payah. Tetapi kalau kita di alam kubur ini sudah merasakan seperti kayak di neraka, udah digigitin ular, ditemenin ular, kalajengking dan lain sebagainya. Nah itu sudah tidak merasakan nyaman. Ya susah, ya payah, ya terus-terusan. Kecuali nanti pas bulan puasa Ramadan, nah itu diberhentikan dulu. Nanti kalau sudah lebaran, Allahu Akbar, takbiran, mulai lagi. Ini orang dalam kubur. Jadi mudah-mudahan kita semua ini selalu diberi keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar jadi orang yang mukmin, orang yang beriman dan berkualitas keimanan dan ketakwaannya, sehingga mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ini semua pengajian yang menerangkan nikmatnya orang mukmin dicabut ruhnya dan susah payahnya ataupun takutnya orang munafik yang dicabut ruhnya. Semoga menjadi tadabbur kita semua ataupun menjadi pelajaran kita, dapat menjadi menambah tafakkur kita dan tadabbur kita, supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah, dan semoga menjadi orang yang bisa menjauhi larangan Allah. Amin, Allahumma amin. Mungkin pengajian malam ini sekian. Pam TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.